Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darataka Asajida Jisli dari kelas Ilmu Komputer 5, semester 2, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang pertama-tama, saya hormati yaitu dosen kita, Ibu, dan serta kawan-kawan semua yang saya sayangi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyajikan satu materi bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas UAS semester ini yang berjudul karya ilmiah. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan materi apa saja yang akan dijelaskan dalam karya ilmiah ini. Yang pertama, ada pengertian karya ilmiah. Yang kedua, tujuan karya ilmiah. Yang ketiga, ada manfaat karya ilmiah, fungsi karya ilmiah, karakteristik karya ilmiah, kriteria pokok setiap jenis karya ilmiah, serta jenis-jenis karya tulis ilmiah. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu A. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya yang dipandang memiliki kadar ilmiah tertentu, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk karangan atau tulisan karya ilmiah. Karya ilmiah juga dapat disampaikan secara lisan atau dalam bentuk pidato atau orasi ilmiah, dan dapat melalui suatu bentuk demonstrasi. Karya ilmiah juga dapat berbentuk artikel ilmiah populer seperti esai, opini, usulan penelitian, dan laporan penelitian. Dalam bentuk khusus yang bersifat akademik, karangan ilmiah dapat berupa makalah, skripsi untuk mencapai gelar sarjana, tesis untuk mencapai gelar magister, dan disertasi untuk mencapai gelar doktor. Karya ilmiah dapat berupa keterangan atau informasi yang bersifat faktual, mengemukakan fakta, hipotesis, dugaan-dugaan, konklusif, mengemukakan kesimpulan, dan implementatif, mengemukakan rekomendasi atau saran-saran serta solusi. Yang B, ada tujuan karya ilmiah. Tujuan karya ilmiah itu ada 5. Yang pertama, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, diharapkan menjadi gerbang pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Maksudnya itu, dengan kita membuat karya ilmiah ini, kita diharapkan untuk menjadi gerbang ilmiah yang dapat membantu masyarakat untuk menjadi lebih baik ke depannya. Yang keempat, melatih mengungkapkan pemikiran dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Maksudnya itu, dengan kita membuat karya ilmiah, kita dapat berpikiran lebih sistematis dan lebih teratur dan metodologis. Yang kelima, membuktikan potensi yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah. Yang dimaksud dari ini itu membuktikan apakah mahasiswa itu bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah yang disusun dalam bentuk karya ilmiah. Selanjutnya yaitu C, manfaat karya ilmiah. Yang pertama itu ada memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang di sini dengan kita membuat karya-karya ilmiah, kita otomatis rajin membaca sumber-sumber yang dibutuhkan untuk membuat karya ilmiah, dan itu memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang kedua, melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yaitu maksudnya dengan kita membuat karya ilmiah, kita otomatis membaca segala sumber dan menggabungkannya dalam satu hasil, yaitu karya ilmiah. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Dengan kita membuat karya ilmiah ini, kita bisa menjadi bahan acuan untuk orang-orang yang akan membuat karya ilmiah selanjutnya yang berkaitan dengan karya ilmiah yang kita buat. Yang kelima, yaitu melatih keterampilan membaca yang efektif. Yang keenam, memperoleh kepuasan intelektual. Dan yang ketujuh, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang selanjutnya ada D, fungsi karya ilmiah. Fungsi karya ilmiah yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hakikat karya ilmiah adalah mengemukakan kebenaran melalui metode yang sistematis
karya metodologis, dan konsisten. Menurut Dwi Loka dan Liana, jika dihubungkan dengan hakikat ilmu, karya ilmiah mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu ada penjelasan atau explanation. Karya ilmiah itu, dia menjelaskan hal yang sebelumnya tidak kita ketahui dan tidak pasti menjadi ketahui dan pasti. Yang kedua ada ramalan atau prediction. Karya ilmiah itu membantu kita untuk mengantisipasi ke depannya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dan yang ketiga ada control atau control. Karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan atau mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Selanjutnya ada E, karakteristik karya ilmiah. Yang pertama mengacu kepada teori. Karya ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir atau kerangka berpikir atau acuan dalam pembahasan masalah. Jadi dalam kita membuat karya ilmiah ini kita tidak bisa sembarangan mengemukakan pendapat. Kita harus ada saat kita mengemukakan pendapat itu kita harus mengacu kepada teori yang ada. Yang kedua berdasarkan fakta. Setiap informasi kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya dan konkret. Dan yang ketiga ada logis. Setiap keterangan dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki dan diusut alasan-alasannya, rasional dan dapat diterima akal. Yang keempat, objektif. Maksud dari objektif ini, semua yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan baik pribadi maupun golongan. Jadi, dalam membuat karya ilmiah itu kita harus objektif dan tidak untuk kepentingan pribadi. Dan selanjutnya ada sistematis. Baik penulisan atau penyajian disajikan secara rutin, teratur, kronologis sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku dan tertib. Yang keenam itu ada valid. Maksud dari valid ini, isi karangan ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. Yang ketujuh ini ada jelas. Jadi maksudnya itu informasi yang tertuang di dalam karya ilmiah itu harus sejelas-jelasnya dan gamblang supaya tidak menimbulkan keraguan dalam benak pembacanya. Yang kedelapan itu ada seksama. Dalam karya ilmiah itu, penyajian maupun pembahasan dilakukan secara cermat, teliti dan penuh kehati-hatian agar tidak mengalami kesalahan betapapun kecilnya. Selanjutnya F, kriteria pokok setiap jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada data atau fakta yang mendukung pembahasan masalah yang dihadapi. Yang kedua itu ada alternatif pemecahan atau solusi yang dikemukakan atau dibahas untuk solusi masalah yang dihadapi. Yang ketiga ada teori atau kajian pustaka untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Yang keempat ada metodologi atau strategi, yaitu yang dilakukan secara runtut dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Yang kelima ada referensi atau sumber pustaka, yaitu untuk pendukung yang disusun secara runtut. Yang keenam ada kesimpulan yang dikemukakan berdasarkan analisis data terhadap upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Yang ketujuh ada masalah pokok yang dijadikan dasar penulisan, dan masalah tersebut sesuai atau menyangkut kegiatan pembelajaran atau pelatihan yang dilaksanakan sehari-hari. Yang terakhir, yaitu ada G, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada artikel ilmiah, kedua makalah, ketiga kertas kerja, 4 paper, 5 skripsi, 6 tesis, 7 disertasi, 8, dan yang terakhir artikel ilmiah populer. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen yang telah melihat video ini. Saya Darataka Asa Jida Jusli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.